Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Hermanto Abu Bakar. Nomor induk mahasiswa 050878667. Program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka Asal UPBJJ UT Gorontalo. Pada praktik kali ini saya akan mempraktikkan langkah-langkah praktik pada tugas 2 jaringan komputer mengenai perintah dasar pada command prompt atau CMD, terutama untuk jaringan, yakni dapat menjelaskan pada TCP atau IP. Berikut langkah-langkah praktik yang saya lakukan. Baik, berikut adalah tugas 2 untuk jaringan komputer. Di sini kita disuruh mempraktikkan perintah-perintah ini ya, CD, CLS sampai NET sesuai dengan panduan praktik jaringan komputer. Kita buka dulu panduannya ya. Baik, kita mulai dari perintah CD ya. Pertama kita buka CMD, kita ketikkan CMD, Ctrl Shift Enter untuk masuk ke ke level administrator. Baik, kita awali dengan perintah CD. Perintah CD digunakan untuk pindah-pindah direktori atau mengubah direktori kerja saat ini ya. Kita contohkan misalnya CD. Oke, kita ada di sistem 32. Ketika kita ingin masuk ke direktori lain, misalnya ke mata kuliah jaringan komputer, kita enter, maka dia akan masuk. Perintah berikutnya CLS. CLS singkatan dari clear screen ya, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Jadi misalnya ini akan kita bersihkan, kita tinggal ketik saja CLS atau clear screen, maka dia akan membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Sekarang CLS, kita kembali dulu ya ke folder ini. Oke, kita clear screen, kita CLS slash tanda tanya. Ini perintah digunakan untuk membersihkan layar, mohon maaf, digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Kita lihat, ternyata hanya ada tulisan clear screen dan dia perintahnya CLS. Berikut kita ke dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan untuk pindah perintah direktori. Jadi dir slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir. Kita enter, maka semua perintah yang berhubungan dengan direktori dia akan tampil ya. Sini ada petunjuknya, dari sini petunjuknya. Contoh kita ya begini ya, dia menampilkan seluruh informasi yang ada pada direktori. Sekarang IP config. Perintah IP config digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan IP dari semua adaptor.
saat kita ini dia akan menampilkan semua informasi IP dari semua adaptor yang kita gunakan ya. Jadi oke, sekarang ipconfig/al. Ini perintah juga digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan IP secara lebih lengkap. Kalau tadi hanya dari semua adaptor, ini lengkap secara detail ya, informasi yang ada pada jaringan IP, pada konfigurasi IP. Ini lebih banyak tampilannya, lebih detail dibanding yang hanya IP config tidak pakai /al. Ini lebih banyak tampilannya. Oke, sekarang kita ke ipconfig/tanda tanya. Jadi perintah /tanda tanya itu semua mengacu pada menampilkan bantuan untuk perintah misalnya ipconfig tersebut. Jadi kita tulis ipconfig/tanda tanya ketika kita bingung untuk sintaks perintahnya bagaimana, di sini bantuannya akan muncul. Contoh /al/release 6 renew, ini ada semua di sini ya. Jadi perintahnya ipconfig, terus diawali dengan al kompartemennya, misalnya al release ini dan lainnya. Ini ipconfig/release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Sini saya lewati dulu ya, karena kamera saya yang saya gunakan untuk merecord ini terhubung, dijaga nantinya akan mengganggu koneksi karena memutuskan dari perangkat penghubung ke ini ya. Jadi ipconfig/release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang ini. Kita merilis ulang istilahnya ya, melepaskan ulang. Oke, ipconfig/renew juga digunakan untuk memperbaharui alamat IP. Juga saya lewati ya, akan mengganggu proses koneksi dari kamera record saya ke screen PC. Nah, ini kita ke ipconfig/display DNS. ipconfig/display DNS. Nah, ini digunakan untuk menampilkan isi cache dalam DNS ya, resolvers. Ini semua ada anti-privasi oke, semua terlihat ya. ipconfig register DNS sama juga, register DNS digunakan untuk memperbaharui semua sewa DHCP dan mendaftarkan ulang. Oke, ya akan muncul ini ya perintahnya. Kemudian ping, kita kembali ke petunjuk ya. ipconfig sudah, kita sekarang ke ping. Oke, ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Jadi ping /tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan untuk ping itu sendiri. Jadi ping IP address digunakan untuk menguji host selain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Contoh, kita mengecek koneksi ke Google, kita lakukan ping google.com. Berarti jika ada reply, berarti koneksi kita bisa terhubung ke Google.
Sekarang untuk ping terus menerus, kita harus menggunakan perintah ping tadi, terus tambah host, kemudian ditambah dengan perintah T. Ini akan melakukan ping secara terus menerus. Sekarang kita masuk ke perintah netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses, aplikasi sedang jalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasinya. Berikut keterangan dari output netstart: proto, local address, foreign address, state. Untuk memulai, kita bisa menggunakan perintah, kita bersihkan dulu ya, perintah netstart. Kita minta bantuan dulu ya untuk perintah apa saja yang bisa di ini. Karena ini main A untuk menampilkan semua koneksi dan menampilkan port ya yang sedang di running, dan seterusnya ini sampai interval semua perintah. Kita mulai dari main A ya, netstart main A atau garis datar A akan menampilkan TCP apa yang kita punya. Listen siap untuk dilakukan koneksi, establish it, ini statusnya ya, yang ini netstart main E menampilkan statistik paket. Nah, kita coba netstart main garis datar E ini ya, menampilkan informasi interface statistik. Kemudian main N garis datar N netstart N, dia menampilkan koneksi yang aktif, alamat dan folder bentuk numerik ya. Baru garis O, dia menampilkan identifikasi apa, PID, proses ID untuk setiap koneksi. Main S digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Jadi ini hasilnya. Main R ini digunakan untuk menampilkan routing table. Routing table. Protokol navigasi berdasarkan protokol tertentu. Oke, netstart main P. Sekarang perintah nbsta. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Untuk menjalankannya kita net nbt start garis A, nama pengguna lokal. Sebagai contoh NSA desktop harusnya nbt start. Kita coba ya, nbt start. Ya hasilnya
Oke, kita ke perintah nbt start IP. IP-nya misalnya kita cari IP kita dulu ya. Oke, kita cari IP dulu, kita clear. Kita tumpul IP situ. np start main R menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Kita coba. Oke, NetBIOS ada ya, tampil. Start main R. Successful push reload CC table name. Content table name, perintahnya menyegarkan nama NetBIOS 2 perintah semuanya. Perintah bisa menyegarkan. Oke, perintah. Sekarang kita ke tracer, menggunakan tracer dan patch ping tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dan route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan dengan mengirim pesan internet control message protokol. Echo request ke tujuan dengan nilai time to live semakin ini. Coba kita tracer dulu ya. Kita tracer ke halaman microsoft.com. Tracer www.microsoft.com. Coba ya, www.microsoft.com. Oke, tampil ya. Dengan melakukan tracer ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, IP, dan kapasitas interface dan fungsi router. Oke, kita perhatikan sini ya, sudah menampilkan ya. Sekarang kita ke patch ping, digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Patch ping, coba kita tesnya patch ping. Oh iya, ini hasilnya. Main end perintah digunakan untuk menampilkan informasi address. Oke, sekarang kita ke analisa nama domain dengan NSLookup. NSLookup adalah tools yang memang menampilkan proses tentang nama DNS dan namanya sesuai untuk digunakan. NSLookup. Kita akan coba NSLookup google.com ya. NSLookup sobat. NSLookup google.com. Ya, kita ditampilkan sebuah informasi. Sekarang ke 10 analisa dan konfigurasi TCP IP dengan NetStar dan root. NetSH, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer sedang berjalan. Mengubah IP, kita menggunakan NetStar interface IP address. Kita harus membutuhkan nama koneksi ya, status IP. Oke, ini perintahnya semua ya. Mengubah alamat IP. Kita mulai dari NetStar. Oke. Route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table sebuah host. Perintahnya digunakan untuk host dalam ini. Menampilkan menguji server routing IP. Perintahnya routing route print. Kita coba route print. Oke, tampilnya ya, route table base-nya. Kemudian kita ke route delete untuk menghapus perintah routing. Terakhir kita ke net. Ketika menghentikan perintah net pada command prompt, akan melihat opsi guna sesi dan berarti masing-masing. Perintah net view untuk melihat komputer sedang aktif. Kita mulai dari net view. Kita clear dulu net view. Untuk melihat komputer sedang aktif terhubung ke LAN. Untuk net time digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer lain atau server waktu. Net time. Ini net view belum tampil ya. Perintah net user untuk melakukan akun pengguna di komputer.
Net user untuk menampilkan penggunaan komputer. Kita tunggu hasilnya dulu untuk net time. Net stop digunakan untuk stop tema, menghentikan layanan tema mengontrol. Net start time untuk memulai kembali layanan. Demikian panduan atau langkah-langkah praktik yang telah saya lakukan berdasarkan panduan praktik atau praktikum yang ada pada tugas 2 jaringan komputer. Terima kasih. Demikian langkah-langkah praktik yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada dosen dan tutor dan rekan-rekan sekalian atas bimbingannya. Semoga apa yang dilakukan ini memperoleh manfaat, terutama kepada saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.